Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PBL IF14 dengan judul Warehouse Capacity Tracking ingin mempresentasikan hasil proyek kami. Berikut adalah tampilan table of content dari proyek kami. Kemudian identitas proyek, pengusul atau klien kami adalah PT Schneider Electric Manufacturing Batam. Kemudian manajer proyek kami adalah Ibu Yeni Rohayati SSI MSC. Kemudian perkenalkan, saya Arbi Luna Hutueli sebagai ketua kelompok. Selanjutnya saya Panari Butimara Madri sebagai anggota kelompok, dan saya Zina Azhar Maulana sebagai anggota kelompok. kemudian ada deskripsi proyek yang akan dibacakan oleh Andri. saya akan menjelaskan tentang deskripsi proyek. Warehouse Capacity Tracking ini merupakan sistem untuk men-tracking kapasitas dari warehouse PT Schneider Electric Manufacturing Batam. Sistem ini sudah ada, namun perlu penambahan di bagian penimbangan barang yang mencakup berat, panjang, lebar, tinggi, dan volumenya. Data barang yang ditimbang secara otomatis akan masuk ke dalam database di sistem Warehouse Capacity Tracking. Selanjutnya kebutuhan fungsional akan dijelaskan oleh Zidan. Baiklah, saya akan menjelaskan tata kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang berisi proses atau layanan yang nantinya akan disediakan oleh sistem. Berikut adalah hasil analisis dari kebutuhan fungsional pada Warehouse Capacity Tracking. Itu F001, user bisa melakukan login. F002, user dapat melakukan input supplier name dan part number. F003, user dapat melakukan track atau update data barang. F004, sistem melakukan pengukuran berat dan dimensi berupa panjang, lebar, dan tinggi. F005, user dapat melakukan input kuantitas. Selanjutnya, kebutuhan non fungsional akan dijelaskan oleh Irfan. Baiklah, di sini ada kebutuhan non fungsional. Non fungsional requirement adalah kebutuhan yang menitik beratkan pada properti pendukung yang dimiliki oleh sistem. Contohnya ada availability, yaitu sistem dapat diakses apabila terhubung ke jaringan internet. Sistem mampu berjalan selama 24 jam non-stop kecuali apabila ada perawatan sistem atau pembaharuan sistem. Kemudian sistem dapat dijalankan di mana saja dan kapan saja. Kemudian ada ergonomi, sistem harus dapat digunakan dengan mudah atau user friendly. Kemudian ada bahasa, menggunakan bahasa Indonesia, opsional bahasa Inggris. Kemudian ada safety, sistem dapat memastikan bahwa data yang digunakan harus terlindungi dari akses yang tidak berwenang. Kemudian ada diagram use case yang akan dijelaskan oleh Andi. Baik, di sini ada diagram use case kami yang terdiri dari satu user yang bisa melakukan login, mengisi supplier name dan part number, mengelola data barang, dan mengisi kuantitas. Selanjutnya di diagram oleh Bang Zina. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ER diagram. Di sini di dalam ER diagram terdapat 3 entitas, yaitu user, data barang, dan sensor. User mempunyai atribut yaitu ID user, nama, password, dan unit. Data barang mempunyai atribut yaitu ID user, berat, tinggi, lebar, panjang, part number, supplier, dan ID barang. User dan data barang mempunyai relasi yaitu many to many. Lalu entitas sensor mempunyai atribut ID, data sensor 2, data sensor 3, data sensor 4, data sensor 5, dan waktu. Selanjutnya, skema relasi akan dijelaskan oleh Irfan. Oke, di sini terlihat skema relasi kami yang terdiri dari 3 tabel. Di dalam tabel tersebut memiliki atributnya masing-masing. Kemudian di sini bisa terlihat ID user underscore user adalah primary key dari tabel user. Kemudian ID user underscore user di data barang mengambil data dari ID underscore user di tabel user. Kemudian ada detail project yang akan dijelaskan oleh Zidan. Saya akan menjelaskan tentang antarmuka aplikasi, yaitu pada halaman pertama akan diarahkan ke login form yang
kita akan mengisi username dan password, lalu kita akan sign in. Ketika kita sign in, maka selanjutnya itu akan diarahkan ke halaman dashboard. Di sini akan berisi data-data. Lalu ketika kita klik add, akan diarahkan ke halaman ini. Di sini kita akan mengisi supername, part number, dan quantity. Dan ketika klik next, maka kita akan diarahkan ke halaman ini untuk meletakkan barang di atas timbangan. Lalu setelah barang diletakkan pada timbangan, datanya akan terdeteksi oleh sensor dan seluruh datanya akan terisi di sini. Kemudian ketika kita save, datanya akan tersimpan, baik itu supername, part number, dan data dimensi dan beratnya. Selanjutnya uji coba alat akan dijelaskan oleh Andri. Baik, di sini seperti yang terlihat di gambar, kami menggunakan dua sensor ultrasonic HCSR04, di mana jika kita meletakkan benda di antara kedua barang itu, maka akan menangkap jarak yang ditangkap dari sensor ultrasonic dan akan masuk ke dalam database. Selanjutnya, nah berikut adalah tampilan dapat datanya dan dimasukin ke dalam lagi. Selanjutnya, berikut adalah capaian progres presentasi kami yang menurut kami sudah mencapai 90%. Di sini sudah sampai pembukaan website dengan timbangan atau perangkat pengukuran. Selanjutnya, logbook. Di sini dapat terlihat ya logbook kami. Selanjutnya, sebagai spesifikasi teknis aplikasi, Bang Zidan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan spesifikasi teknis aplikasi. Pada aplikasi kami menggunakan bahasa pemrograman yaitu HTML, PHP, JavaScript, SQL, dan C. Framework yang kami gunakan yaitu CI3. Kemudian database manajemen sistem yang kami gunakan yaitu MySQL. Tidak akan ditambahkan oleh Irfan. Berikut ada aplikasi yang digunakan dalam mengembangkan aplikasi kami, yaitu ada Arduino, XAMPP, Visual Studio Code. Kemudian alat yang digunakan ada Node MCU, kemudian sensor HCSR04 ultrasonic sensor, kemudian ada kabel jumper female dan male, kemudian ada breadboard. Selanjutnya ada pembagian kerja dan kontribusi. Andi Luno Putueli membuat FPP, kemudian membuat diagram use case, membuat backend, melakukan uji coba coding pada alat-alat yang digunakan nantinya, membuat logbook, kemudian Iva Arbi Marmandi membuat FPP, membantu dalam melakukan uji coba coding, kemudian membuat laporan PBR, kemudian ada Zidan Azra Maulana membuat FPP, membuat antarmuka atau GUI, membuat front end, kemudian membantu dalam melakukan uji coba coding, kemudian membuat file presentasi PBR. Baik, kendala dalam proyek kami adalah kurangnya alat sesuai, makanya presentasi proyek kami tidak sampai 100% karena kurangnya alat. Selanjutnya,